Ya, eh, selamat berjumpa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak kelas 9 SMP, terutama di wilayah Sleman. Kali ini saya, Pak Tris dari SM Negeri 1 Sleman, akan meneruskan kegiatan MGMP Bahasa Indonesia SMP, tingkat SMP Kabupaten Sleman, yang dari kemarin sudah membahas soal-soal latihan SPD. Nah, pada kesempatan ini nanti kita coba untuk mereview atau mengulang sampai tuntas materi esensial soal SPD. Itu ya anak-anak ya. Ya. Baik, untuk memanfaatkan waktu, kita mulai saja. Ya, asesmen standarisasi pendidikan daerah yang seperti yang sudah anak-anak ketahui ya. Tujuannya antara lain yang keempat, mari kita lihat, dapat dipergunakan sebagai salah satu alat ukur seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Sehingga sangat urgen, sangat penting bagi kalian, gitu ya. Kemudian jadwal pelaksanaannya besok Senin tanggal 5 sudah dimulai. Dan jumlah butir soalnya dapat kalian lihat untuk bahasa Indonesia ada 40 soal dengan alokasi waktu 100 menit. Ada 27 soal pilihan ganda biasa dan ada 13 pilihan ganda kompleks. Kemudian tingkat kesulitannya ada 12 soal tingkat kesulitannya mudah, 20 tingkat kesulitannya sedang, dan 8 soal yang termasuk soal yang sulit. Jumlah totalnya ada 40 soal. Begitu ya anak-anak ya. Kita mulai pembahasan. Yang pertama, materi esensial nomor 1 dan nomor 2 adalah tentang makna kata, yaitu makna gramatikal dan makna simbol. Nah, baik, kita lihat ya, bahwa untuk memaknai kata, yang jelas kalian harus memperhatikan konteksnya. Apa tahu konteks itu? Bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. Ada dua karakter, anak-anak, ya, tentang makna kata di soal SPD. Yang pertama dapat dideteksi lewat kata kunci yang ada di teksnya. Sebagai contoh yang tertayang itu, makna kata bercetak miring pada teks tersebut adalah kata bercetak miringnya adalah heterogen. Nah, pada bagian kelompok kata yang saya garis merah itu, ya ada kalimat ya dimulai dari awal. Kecamatan Ampenan memiliki kampung yang merupakan perwujudan berbagai suku bangsa di Indonesia. Nah, berbagai suku bangsa. Kemudian, sehingga masyarakat bersifat heterogen, sehingga ada hubungannya antara berbagai suku bangsa dengan heterogen. Ya, sehingga jawaban mengarah ke B, bravo, beraneka ragam. Itu karakter yang pertama. Kemudian, karakter soal tentang makna yang kedua, ya ini tergantung wawasan kalian. Perlu anak-anak ketahui bahwa pilihan jawab pada soal yang baik itu harus bersifat homogen. Ya, pada soal ini yang ditanyakan adalah makna kata virus. Kita mengetahui virus itu adalah makhluk atau benda atau apa ya yang kecil gitu ya. Sehingga yang sejenis ini kita mengenal ya tergantung wawasan kalian ketika mendapat pelajaran biologi barangkali ya. Itu ada bakteri, ada amuba dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat pada teks ini
A. Makhluk bersel tunggal yang berkembang biak dengan membelah diri. Yang B. Makhluk hidup penyebab peragian. Kita mengetahui ya, yang menyebabkan peragian pembusukan itu adalah bakteri. Kemudian yang bersel tunggal itu juga bakteri. Maka A dan B bukanlah jawaban. Kemudian yang delta, program ilegal yang dimasukkan ke dalam sistem komputer. Memang ada virus yang seperti itu. Namun, ketika kita kembalikan ke konteksnya, tidak tepat. Maka jawabannya adalah yang C. Mikroorganisme sangat kecil penyebab dan penular penyakit. Ya, oke. Kita lanjutkan, yaitu yang perlu kalian pelajari, anak, tentu saja cari ya kata-kata yang berhubungan dengan masalah yang sedang banyak dibicarakan atau yang aktual. Ya, sebagai contoh, yang sedang aktual di sini adalah adanya pandemi COVID-19, kemudian di bidang pariwisata, dan juga di bidang bencana, kebencanaan ya. Ada kata-kata yang saya tayangkan itu. Ya. Baik, itu yang perlu kalian pelajari. Kita teruskan. Yang kedua adalah makna simbol. Makna simbol di sini sesuatu yang biasanya merupakan tanda yang terlihat yang menggantikan gagasan atau objek. Itu. Jadi makna simbol itu nanti ada dua karakternya, yaitu yang pertama berupa kelompok kata atau kata yang betul-betul melambangkan sesuatu. Kita lihat soal ini. Makna simbol kata yang ditulis miring pada teks tersebut adalah kata yang dicetak miring di situ adalah seikat bunga. Nah, dalam teks tersebut ada kata kunci ya, yang mengarah ke pilihan jawab tertentu. Kata kunci itu adalah, kita lihat ya, aku bawakan mamaku seikat bunga. Ku persembahkan bagi mamaku yang telah mendidikku dengan sabar dan penuh kasih sayang. Ada kata kasih sayang ya. Mama, aku sayang padamu, bisikku di telinga mama. Nah, jadi seikat bunga itu ada korelasinya dengan kasih sayang. Maka jawabannya mengarah ke B, rasa sayang. Makna simbol untuk yang kedua itu bukan berupa lambang, tapi berupa ungkapan. Nah, pada prinsipnya makna simbol dalam soal SPT itu dimaknai makna yang konotatif atau makna kias. Dapat berupa makna simbol berupa lambang yang bukan ungkapan, dan juga makna simbol yang berupa ungkapan. Nah, yang berupa ungkapan ini pun silahkan dicermati teksnya. Sebagai contoh ini, ternyata juga ada kata-kata penanda yang bisa membantu kalian menemukan jawabannya. Ya. Mana ungkapan tangan kanan pada kutipan cerita tersebut adalah, ya, seperti yang saya beri garis bawah itu, ia tengah dipercaya menjadi tangan kanan. Berarti tangan kanan adalah orang kepercayaan. Begitu anak-anak. Baik. Kita lanjutkan kepada materi esensial yang ketiga, informasi tersurat. Ada satu soal nanti ya, entah itu tentang pernyataan yang sesuai dengan isi teks, bisa juga berupa pertanyaan yang jawabannya ada pada teks. Ini tidak problematis anak-anak, sangat mudah, ini tergantung kecermatan kalian dalam memahami isi teks. Sehingga tidak perlu kita bahas gitu ya. Materi esensial yang keempat adalah ide pokok atau gagasan utama dan kalimat utama. Namun nanti hanya ada satu soal anak-anak. Perlu kalian ketahui bahwa persiapan membuat soal ASPD ini sejumlah ada 5 paket soal. Ya, 5 paket soal
3 paket, 1, 2, 3 untuk utama, ya, paket yang keempat untuk susulan, dan paket yang kelima digunakan untuk tes siswa yang berasal dari luar DIY yang akan melanjutkan sekolah di DIY. Sehingga bisa jadi nanti salah satu paket itu ada yang ide pokok yang keluar, terus kemudian ada juga yang kalimat utama. Maka dua-duanya harus kalian paham. Gitu ya. Baik, yang pertama kita lihat tentang ide pokok atau gagasan utama. Yang perlu kalian ketahui bahwa letak gagasan utama itu bisa terdapat di dalam keseluruhan teks. Yang kedua adalah terdapat di dalam kalimat utama. Ya, yang terdapat dalam keseluruhan teks, kita coba melihatnya. Merupakan persoalan yang selalu diungkapkan pada kalimat-kalimat dalam teks. Ya, ini contoh ada soal UN yang beberapa tahun yang lalu. Barangkali kalian juga sudah pernah membacanya. Kita lihat, dalam teks ini ada kata mall, kemudian ada pusat perbelanjaan, ada pertunjukan tradisional, ada musik tradisional, ada pegelaran tersebut. Jika kata-kata yang diulang-ulang tadi kita tarik, ya, melihat option atau pilihan jawabnya, maka jawabannya akan mengarah ke C. Pagelaran budaya tradisional di mall. Ini contoh gagasan utama atau ide pokok yang terdapat di dalam keseluruhan teks. Jadi tidak jelas ada di kalimat mana itu tidak jelas. Kalimat pertama kah, kalimat kedua, ketiga, ataukah kalimat terakhir tidak jelas. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan. Ya, yang kedua adalah terdapat di dalam kalimat utama. Seperti yang anak-anak ketahui bahwa di dalam kalimat utama itu berisi ide pokok yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Ya, ada yang letaknya di awal paragraf atau paragraf deduktif, ada yang di tengah paragraf ineratif, ada yang di akhir paragraf itu induktif, dan ada juga yang di awal kemudian ditegaskan ulang di bagian akhir paragraf. Nah, yang saya beri huruf merah, warna merah ini, secara umum kalimat utama itu lebih sering di awal dan di akhir. Kemudian kalau dikejar lagi apakah lebih sering di awal paragraf ataukah di akhir paragraf? Nah, ini begini anak-anak. Ketika penulis soal itu mengambil teks ya, dari internet maupun dari majalah, buku, koran, berarti itu mengambil tulisan orang. Dan secara umum penulis ya, itu lebih mudah menuliskan isi atau inti dari apa yang ditulis terlebih dahulu, baru kemudian diuraikan. Gitu ya. Maka secara tidak langsung secara umum akan lebih banyak yang namanya kalimat utama itu ada di awal paragraf. Nah, nanti kita lihat contohnya gitu ya. Oke. Sebelum ke contoh soal ini bahwa ciri-ciri kalimat utama itu dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain. Kemudian berisi pernyataan yang bersifat umum. Nah, ini contoh kalimat utama yang di awal paragraf. Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari tanaman mangga, gitu kan? Terus ternyata, oh, mangga buahnya dulu. Kemudian apa? Oh, buah itu digunakan untuk campuran es. Biji mangga dapat dijadikan pakan ternak. Daun mudanya dapat dijadikan lalap. Kayunya, dan seterusnya. Oh, berarti kalimat utama dalam teks itu yang bersifat umum ada di awal paragraf. Dari huruf besar B sampai titik. Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari tanaman mangga, itu kalimat utamanya. Ya. Nah, ide pokok ada di dalamnya. Nah, nanti ada ciri-ciri bahwa ide pokok atau gagasan pokok itu berupa frasa kelompok kata.
Sehingga ide pokoknya bisa bentuknya menjadi manfaat tanaman mangga. Gitu ya. Oke. Kemudian contoh yang di akhir paragraf kita lihat. Kita sesuaikan dengan ciri-ciri tadi ya, ciri-ciri kalimat utama bahwa kalimat utama itu bersifat umum dan dijelaskan kalimat-kalimat jelas. Kita lihat kalimat terakhir dulu. Memang pemerintah sedang membangun di segala bidang. Membangun di segala bidang kan umum sifatnya itu. Bidang apa saja toh? Nah, ini dijelaskan pada kalimat pertama, kedua, dan sampai keempat. Oh, renovasi pasar, puskesmas, sarana-sarana pendidikan. Berarti yang bersifat umum ada di akhir paragraf. Apalagi di sini ditandai dengan konjungsi antar kalimat kata memang, ya, yang mana memang itu menunjukkan konjungsi yang bersifat menyimpulkan atau menegaskan ulang. Gitu ya anak-anak ya. Nah, ini contoh di awal dan di akhir paragraf. Nah, ini contoh menentukan ide pokok paragraf. Kita lihat ya. Caranya tadi ada di kalimat utama. Kalimat utamanya di awal atau di akhir. Kita lihat kalimat pertama dan kedua. Seseorang akan diuji dengan apa yang dia miliki. Ketika memiliki ilmu, dia, nah ini ada kata dia di kalimat kedua. Dia itu siapa toh? Ya seseorang tadi. Oh, berarti kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama. Dan kalimat yang dijelaskan oleh kalimat lain itulah kalimat utama. Dari kalimat utama seseorang akan diuji dengan apa yang dia miliki. Ketika kita ambil intinya menjadi ide pokok, jadilah ujian hidup seseorang. Begitu ya anak-anak ya. Oke. Contoh yang kedua. Ini. Kita lihat lagi kalimat kedua. Pertama, kedua kita baca. Penyakit influenza merupakan penyakit yang sangat mudah menyebar. Penyebaran penyakit ini, nah, ada kata yang diulang, menyebar terus penyebaran. Penyakit ini maksudnya penyakit apa? Ya, penyakit influenza yang ada di kalimat pertama tadi. Berarti ini kalimat utamanya juga ada di kalimat pertama. Nah, inti dari kalimat utama yang agak panjang ini, penyakit influenza merupakan penyakit yang sangat mudah menyebar. Intinya, ide pokoknya menjadi penyebaran penyakit influenza. Jadi arah jawabannya adalah di A. Begitu ya anak-anak ya. Oke, mudah-mudahan paham kalian. Baik, ide pokok sudah kita bahas. Sekarang materi esensial yang kelima yaitu tujuan penulisan teks. Ya, pada soal ASPD ini ada 3 ya karakter tentang soal tujuan penulisan teks. Yang pertama bisa dilihat dari jenis teksnya, anak-anak. Yaitu nanti ditandai lewat kata kerja di optionnya, di pilihan jawabnya itu menggunakan kata kerja apa. Ya, menjelaskan atau menginformasikan, memberitahu itu pemaparan biasa, eksposisi. Meyakinkan itu berarti pendapat disertai alasan yang logis, itu argumentasi. Melukiskan, menggambarkan itu berarti deskripsi. Objek wisata, tentang objek manusia, hewan, dan seterusnya. Memengaruhi ini berarti persuasi. Ada ajakan, mengajak. Gitu ya. Yang kedua, bisa juga tidak dilihat dari jenis teksnya, tapi dari isinya. Langsung saja kita lihat. Langsung ke optionnya aja kita lihat. Meyakinkan, memberitahu, menyampaikan, mengajak. Meyakinkan itu tadi bersifat argumentatif. Ya. Kemudian ciri-cirinya ya ada pendapat disertai dengan alasan logis, data, fakta, angka-angka gitu. Memberitahu dengan menyampaikan informasi ini sama. Ya, teksnya ya teks eksposisi, hanya memaparkan sesuatu saja. Kemudian yang D, mengajak, berarti ini persuasi. Kalau kita lihat di teksnya, ternyata dalam teks itu bagian akhir
Ada Satgas COVID-19 mengimbau. Oh, berarti ini himbauan, ajakan. Gitu ya anak-anak ya. Nah, ini karakter yang pertama yang bisa dilihat dari jenis teksnya lewat kata kerja yang digunakan di awal pilihan. Ya, untuk mengawali pilihan jawabnya. Contoh yang lain. Tujuan utama penyajian teks tersebut adalah menginformasikan, menjelaskan, itu sama artinya. Menggambarkan itu mesti bentuknya nanti adalah deskripsi, melukiskan, menggambarkan. Meyakinkan itu tadi ya, argumentasi. Jadi ada pendapat disertai alasan yang logis. Nah, setelah kita baca di teksnya, ternyata memang di sini adalah melukiskan objek wisata, keindahannya, bagaimana, maka arahnya adalah C. Menggambarkan keadaan pantai sendiri beserta keindahan. Itu cara yang pertama. Kemudian karakter yang kedua, itu kebetulan dilihat dari kata kerja yang digunakan ini sama artinya. Memberitahukan, menyampaikan lagi, menginformasikan, menjelaskan. Itu sama, memaparkan. Kalau sudah sama seperti ini, larinya ke isi. Sehingga perlu kalian baca, dipahami kelanjutannya, dicocokkan dengan teksnya. Gitu ya. Oke, baik. Itu tentang tujuan. Materi esensial berikutnya yang ke-6 dan ke-7, anak-anak, yaitu menentukan bagian teks. Ini ada 2 soal. Yang pertama, hubungan antara kalimat. Yang kedua adalah kalimat yang berupa fakta atau opini. Kita lihat satu persatu ya. Oke. Nah, hubungan antar kalimat, kita mengenal ada hubungan kausal. Itu hubungan sebab akibat ataupun akibat sebab. Ditandai konjungsi sebab, karena, sehingga. Hubungan temporal itu waktu, hubungan konsesif itu perlawanan, walaupun, meskipun, itu konjungsinya. Hubungan cara itu bisa dengan kata dengan, konjungsinya. Hubungan penjelasan itu bahwa, hubungan pertentangan tetapi, namun, melainkan. Hubungan syarat jika, bila, kalau. Hubungan penambahan, konjungsinya dan, lagi pula, ya, serta. Dan hubungan pemilihan, konjungsinya atau. Nah, ini yang saya beri tanda merah ini, yang perlu kalian fokuskan dalam belajarnya. Karena hubungan kausal, hubungan pertentangan, hubungan syarat ini lebih sering muncul di soal-soal UN, ya, tahun-tahun yang lalu. Oke, jadi nanti silahkan dipelajari semua, khusus untuk 3 hubungan antar kalimat, yaitu kausal, pertentangan, dan syarat ini lebih dipelajari lebih mendalam. Gitu ya anak-anak ya. Contoh soalnya ini, sangat mudah. Kalimat yang menyatakan hubungan sebab akibat ditandai nomor, berarti sebab akibat ya sehingga. Sehingga, dengan demikian, ya, oleh karena itu, akibatnya, gitu ya. Itu. Oke? Ya, kita lihat pada jenis soal yang satunya tadi, yaitu di dalam sebuah teks itu ada kalimat yang berupa fakta dan ada kalimat yang berupa opini atau pendapat. Yang perlu kalian ketahui bahwa fakta itu ya sesuatu yang nyata, yang tidak bisa dibantah kebenarannya. Dan juga kalimat yang berisi hal yang sudah terjadi, yaitu fakta. Ya. Jadi kalau saya mengatakan bahwa Gunung Merapi itu terdapat di Kabupaten Sleman. Nah, itu adalah fakta, kenyataan. Ya. Gunung Merapi terdapat di Kabupaten Sleman yang sangat indah dan cocok untuk beristirahat. Nah, itu sudah pendapat, sudah mengatakan indah, cocok untuk beristirahat, itu berarti sudah ada pendapat di sana, opini. Gitu ya.
Baik, contoh soalnya sederhana ini, kita lihat. Kalimat fakta pada teks tersebut terdapat pada nomor fakta yang ditanyakan, namun kita lihat yang saya beri merah-merah itu menunjukkan bahwa pendapat. Kalimat kedua, langkah itu dinilai sangat tepat. Ada penilaian tepat, tidak tepat, baik, buruk, itu menilai. Berarti pendapat atau opini. Kalimat ketiga, lampu penerangan tersebut diharapkan. Nah, ini kan baru sesuatu yang baru menjadi harapan. Itu opini atau pendapat. Ya, diharapkan dapat memandu, dapat atau tidak dapat, dan seterusnya. Itu pendapat. Yang keempat, selain itu agar proses evakuasi lancar, nah, lancar, tidak lancar, baik, kurang lancar, dan seterusnya itu sudah menilai. Ya, maka ini juga opini. Maka jawabannya adalah kalimat pertama. Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman memasang lampu penerangan jalan di sejumlah tempat sepanjang jalur evakuasi bencana erupsi Gunung Merapi. Nah, itu kalimat yang fakta. Ya. Nah, sudah ada pelaku, ada tindakannya apa. Nah, itu sesuatu yang terjadi gitu ya, nyata. Pelakunya siapa? Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman. Terus pelakunya berbuat apa? Memasang lampu penerangan jalan. Di mana? Di sejumlah tempat sepanjang jalur evakuasi bencana erupsi Gunung Merapi. Gitu ya untuk membuktikannya seperti itu. Oke, anak-anak. Lanjut ya. Nah, materi esensial yang ke-8 tentang poster, iklan, dan slogan. Kalimat yang mewakili keseluruhan isi poster. Secara umum, tidak termasuk soal yang sulit. Ya, ya tentu saja poster tersebut tentang apa itu perlu kalian ketahui. Dan ditujukan kepada siapa. Ya, tergantung wawasan kalian, ya ketelitian, mengamati, dan mencerna. Karena dalam poster itu jumlah kata-kata yang ada di dalamnya tidak banyak. Berupa gambar dan kata. Itu ya anak-anak. Kita lihat ini di soal yang sudah kalian kerjakan uji coba provinsi kalau nggak salah ya. Ada, ingat aku juga mau istirahat, tapi di sini gambarnya bohlam. Oh, berarti aku di sini maksudnya bukan manusia. Ya ini, listrik gitu ya. Bohlam ini yang juga mau istirahat. Nah, kita cocokkan dengan gambar tersebut. Ini mesti ajakan kepada masyarakat umum, masyarakat luas ya, agar hemat energi dengan cara mematikan listrik jika tidak digunakan. Oke, jadi jawabnya mengarah ke D. Jadi selama ini untuk soal yang berupa poster itu tidak sulit. Kita lanjutkan materi esensial yang ke-9. Situasi yang kemungkinan muncul dalam masyarakat berkaitan dengan teks. Ya, ini nanti teks yang dipilih biasanya ini merupakan teks yang menimbulkan perbedaan pendapat, pro dan kontra biasanya begitu ya. Nah, tentu saja nanti ada pernyataan di bawahnya. Karena ini termasuk pilihan ganda kompleks. Contohnya ini. Jadi jawabannya lebih dari satu. Tentang game online nanti mesti ada dampak positif, ada negatifnya. Nah, ini pernyataannya di sini dipilih yang logis. Sebagai contoh nomor 1 ini. Pernyataan yang angka 1. Masyarakat yang peduli terhadap perkembangan anak akan melarang anaknya bermain game online karena tidak ada manfaatnya. Ya jangan dipilih karena ada kok di sini manfaatnya. Dapat memenuhi hasrat dan hobi mereka. Di sini mereka ya remaja ini. Memenuhi hasrat dan hobi. Jadi kan manfaat juga, ya. Option 2. Agar tidak ketinggalan zaman, orang tua akan mengizinkan anaknya bermain game online karena tidak ada dampak negatifnya. Di sini ada dampak negatifnya. Akan tetapi banyak hal-hal yang berdampak kurang baik. Nah, jadi 1, 2 enggak, otomatis jawabannya adalah 3, 4. Ya.
karena pilihan jawabnya lebih dari satu. Begitu anak-anak ya. Tidak sulit sebenarnya, tergantung kalian cermat ya, cermat. Oke, kita lanjutkan. Materi esensial yang ke-10 yaitu ringkasan isi teks. Bagaimana cara menentukan ringkasan? Ya. Penyajian singkat dari suatu tulisan, itulah ringkasan. Untuk tingkat SD, ringkasannya hanya satu paragraf, ini malah agak kesulitan. Ya. Untuk tingkat SMP, dibuat 2 paragraf. Jadi nanti ada 2 paragraf. Terus bagaimana? Ya, tinggal tentukan gagasan utama paragraf pertama dan gagasan utama paragraf kedua, terus digabungkan secara runtut. Tidak boleh dibulak-balik. Ya. Kita lihat contoh soalnya. Maka nanti ilmu tentang menemukan gagasan utama tadi digunakan juga untuk ini, anak-anak. Temukan kalimat utamanya dulu. Lewat kalimat nomor 2. Ya. Bahkan tanaman ini, nah berarti tanaman ini itu apa? Ya ini kaktus. Berarti kalimat kedua ini penjelas, kalimat pertama kalimat utama. Terus paragraf kedua. Untuk bertahan hidup, kaktus menggunakan akarnya yang tersebar di permukaan tanah untuk menyerap air saat hujan. Air tersebut, nah ini dia, ada kata penunjuk tersebut. Ada pengulangan kata pokok pembicaraan yaitu air. Ini juga kalimat penjelas. Oke, berarti kalimat utamanya juga ada di awal. Tinggal digabungkan. Kaktus tumbuh dalam kondisi apapun, ini tumbuh dalam kondisi apapun, dan menggunakan akar untuk menyerap air agar bertahan hidup. Ya, sangat mudah ketika anak-anak sudah memahami cara menemukan kalimat utama. Gitu ya. Ya, oke. Ini contoh yang lain anak-anak ya. Ini sudah saya beri tanda merah, sudah ketemu ya tinggal digabungkan. Ya. Tinggal digabungkan dua ini. Oke.